Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-136 dan 137 dan 137 dari surah An-Nisa, yaitu yang menerangkan tentang perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman supaya mereka tetap dalam keimanan, supaya mereka senantiasa memelihara iman, menjaga iman, kemudian menguatkan iman. Karena iman itu bisa bertambah, iman itu juga bisa berkurang, dan bisa juga iman itu tercabut dari hati seseorang. Nah, apabila iman tercabut dari hati seseorang, orang tidak lagi disebut sebagai beriman, maka orang itu disebut sebagai kafir. Maka ada di antara manusia yang beriman, kemudian kafir, kemudian beriman, kemudian kafir lagi, kemudian bertambah-tambah kekafirannya, kemudian dia mati dalam keadaan kafir. Ini akibat dari tidak menjaga iman, tidak memelihara iman. Apabila begitu keadaan seseorang, yaitu mati di dalam kekufuran, maka dalam ayat yang akan kita bahaskan nanti, Allah tidak akan mengampuninya, dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepadanya. Artinya tidak akan diberikan kebaikan, tidak akan diberikan balasan berupa kenikmatan, akan dimasukkan ke dalam neraka untuk menjalani siksa selama-lamanya. Maka dari dua ayat yang akan kita pelajari nanti akan terlihatlah, akan nampaklah pentingnya iman. Apabila kita tetap menjaga iman dan terus kita tambah kekuatan iman tersebut, maka insya-Allah ada peluang untuk mendapatkan keampunan dari Allah. Kemudian juga ada peluang untuk mendapatkan kebaikan dari Allah, yaitu tetap berada di atas jalan yang lurus selama hidup di dunia ini, kemudian dimatikan dalam keadaan menempuh jalan yang lurus tersebut, kemudian nanti di akhirat sampai ke tujuan. Karena tujuan dari perjalanan kita yang panjang adalah surga. Nah, untuk dapat sampai ke surga itu syaratnya adalah iman. Maka iman menjadi penting.
Maka kita berikan judul bagi pengajian kita ini supaya terarah pembahasan nantinya, yaitu kepentingan iman. Betapa pentingnya iman di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Bahkan syarat untuk diterimanya sesuatu ibadah adalah iman. Iman benar, maka ibadah pun diterima. Tapi kalau imannya salah, ada iman yang bermasalah, yaitu tidak mentauhidkan Allah, maka ibadah tidak akan diterima. Apabila seseorang memiliki iman yang kuat, maka ikhlasnya lebih tinggi. Tapi kalau imannya lemah, maka ikhlasnya pun tidak seberapa. Ibadah seseorang ditentukan dari keikhlasan. Semakin ikhlas seseorang beribadah, maka semakin tinggi nilai ibadah. Seperti kita mengaji bersama-sama seperti ini. Memang pengajian sama-sama kita ikuti, mulai dari waktu yang sama dan berakhir di masa yang sama. Yang kita dengar adalah perkara yang sama, tetapi pahala yang kita dapatkan berbeda, tidak sama. Apa yang buat kita berbeda? Keikhlasan masing-masing. Nah, keikhlasan kita itu berbeda-beda bergantung kepada keimanan kita. Semakin beriman, semakin ikhlas. Berarti iman adalah penting untuk diperhatikan. Tanda kepentingan iman, maka Allah memerintahkan di dalam ayat yang akan kita pelajari ini supaya tetap menjaga iman. Jadi ayat ini berkaitan dengan diri kita, yaitu bagaimana menjaga diri supaya tetap baik sehingga mendapatkan kebaikan di dunia ini dan kebaikan di akhirat nanti. Inilah sebagai muqaddimah supaya ketika nanti kita membaca dan menerjemahkan ayat, kemudian mentafsirkannya, tidak terkejut dengan kandungan ayat, sebab kita sudah mendapatkan gambaran awal dari ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Innal ladzina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma izdadu kufra lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Wahai orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, aminu, berimanlah. Orang-orang beriman diperintahkan untuk beriman. Berarti maknanya tetaplah dalam keadaan beriman. Jadi terjemahannya, aminu, tetaplah beriman, billah, kepada Allah, wa rasulih, dan kepada rasulnya, wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih, dan kepada kitab suci yang telah diturunkan kepada rasulnya. Maksudnya adalah Al-Quran. Wal kitabil ladzi anzala min qabl, dan kitab suci yang telah diturunkan sebelumnya, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Wa may yakfur billah, dan barang siapa yang kafir kepada Allah, wa malaikatihi, dan malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan para rasulnya, wal yaumil akhir, dan hari akhirat, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sesungguhnya dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh.
Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang beriman, summa kafaru, kemudian mereka kafir. Tadi beriman, kemudian kafir. Summa amanu, kemudian mereka beriman lagi. Summa kafaru, kemudian mereka kafir lagi. Ini bermain-main nampaknya. Summazdadu kufran, kemudian bertambah-tambah kekufuran mereka. Lam yakunillahu liyaghfira lahum, Allah tidak akan memberikan keampunan kepada mereka. Wala liyahdiyahum sabila, dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada mereka kepada jalan yang lurus. Kita ulang dari awal ayat. Wahai orang-orang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kitab suci yang telah diturunkan kepada Rasulnya, dan kitab suci yang telah diturunkan sebelumnya. Dan barang siapa yang kafir kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitab sucinya, kepada para Rasulnya, kepada hari akhirat, maka sesungguhnya ia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian kafir, kemudian beriman, kemudian kafir lagi, kemudian bertambah-tambah kekufuran mereka, maka Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak akan memberi petunjuk kepada mereka kepada jalan yang lurus. Jadi ayat ini menerangkan tentang perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman supaya tetap beriman, karena dengan tetap beriman, tetap menjaga iman, dengan menambah iman, maka iman akan semakin kuat, yaitu keimanan kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kitab suci, kemudian kepada kitab suci yang diturunkan sebelum kitab suci Al-Quran. Maka dengan tetap beriman, maka akan terpeliharalah diri, akan terselamatlah diri dari keburukan. Apa keburukan yang paling buruk? Keburukan yang paling buruk di dalam hidup adalah kekufuran. Bukan kemiskinan ya, bukan. Kekufuran yang paling buruk di dalam hidup adalah keburukan yang paling buruk di dalam hidup adalah kekufuran, kafir. Nah, menjadi kafir itu adalah yang paling buruk. Karena hidup kita di dunia ini adalah untuk beriman. Itu tujuan hidup, untuk beriman dan membuktikan keimanan itu dengan beribadah kepada Allah. Sekarang pula kafir, maka menjadi sia-sialah hidup di dunia. Itu adalah keburukan di dalam hidup. Maka Allah menyebutkan kalau sudah kafir kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada para rasulnya, kepada kitab sucinya, kepada hari akhirat, maka berarti telah tersesat. Kalau tersesat, tak akan mungkin sampai ke tujuan. Kalau kita tersesat dalam perjalanan sampai ke tujuan, kita mau ke Padang umpamanya, tersesat sampai ke Duri sana, gimana bisa sampai ke Duri sana? Padang arah ke barat sana, Duri arah ke timur sana, tersesat sampai ke tujuan? Tidak. Bermakna kalau disebut tersesat, tidak sampai ke tujuan. Tujuan hidup kita ini adalah ke tempat yang menyenangkan, yaitu surga. Rupanya tersesat ke tempat yang satu lagi, karena dua saja tempat nanti, tak ada lagi yang ketiganya, yaitu tersesat ke neraka. Nah, kalau sudah sampai ke neraka, itu adalah penyesalan. Tapi penyesalan di akhirat tidak ada gunanya. Rupanya ada di antara manusia itu yang tersesat disebabkan karena tidak menjaga iman. Karena tidak menjaga iman, tidak memelihara iman, maka dia bermain-main dalam hidup. Sekali beriman, sekali kafir. Sekali beriman, sekali kafir. Kalau begitu keadaan, maka akan mati di dalam kekafiran. Apa sebab? Sebab orang yang beriman sebenarnya tidak akan mungkin jatuh kafir. Orang beriman dengan keimanan yang sebenarnya tidak akan berubah menjadi kafir.
Apa sebab? Sebab keimanan itu adalah keyakinan yang kokoh di dalam hati, maka tidak akan mungkin berubah. Disiksa, dianiaya, ditindas umpamanya, bahkan akan dibunuh sekalipun, ia akan tetap beriman dan mati dalam keimanan. Biasanya orang yang berubah-ubah itu sebenarnya tidak beriman, tetapi mungkin hanya mengaku beriman. Nah, berbeda ya, beriman itu maknanya keyakinan yang kokoh di dalam hati dan tidak akan berubah bagaimanapun keadaan yang dilalui. Nah, tapi kalau hanya mengaku beriman, ini yang berubah-ubah. Nah, apabila iman tidak dijaga, maka dia mungkin menjadi tipis, kemudian hanya sekedar pengakuan di mulut. Ini bisa berubah-ubah. Sekali beriman, sekali kafir. Seperti siapa contohnya? Nanti kita akan terangkan di dalam pengajian, yaitu seperti orang-orang munafik. Lalu apabila begitu keadaannya, maka tidak akan mendapatkan keampunan. Keampunan adalah yang sangat berharga, karena di hari akhirat nanti kita akan ditimbang, dan tidak ada di antara kita ini yang tidak melakukan kesalahan. Keampunan dari Allah itulah yang sangat diharapkan, supaya kesalahan-kesalahan kita itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga terpeliharalah kita dari api neraka. Berarti apabila dimaafkan, diampuni oleh Allah, maka dimasukkanlah kita ke dalam surga. Inilah dia dua ayat yang menerangkan tentang perkara yang penting di dalam hidup, yaitu menjaga keimanan. Untuk itulah mengapa kita ajar anak membaca Al-Quran semenjak kecil lagi, untuk menjaga imannya. Mengapa kita hantar ke sekolah agama? Sekolah umum sudah, sekolah agama juga. Bahkan sekarang ini ada lagi sekolah terpadu, sekolah Islam terpadu, yaitu ada pengetahuan umum, ada juga pengetahuan agama. Bahkan dipondokkan lagi, diboardingkan, dimasukkan ke dalam asrama, sehingga hidupnya itu betul-betul menjalankan agama. Supaya apa? Menjaga imannya. Karena kita khawatir kalau dia di masyarakat luar ini yang bebas, maka kita takut imannya itu tidak terjaga. Seperti yang kita lihat anak-anak yang liar, bebas di luar, sehingga melakukan keonaran, bahkan pengrusakan kepada, kita tengok fasilitas umum. Lampu jalan dilempar, pecah. Dinding dikotori. Kemudian mereka duduk di tepi jalan dan mengganggu, dan seterusnya. Anak yang seperti ini, anak yang telah tersesat, macam seperti tak punya orang tua, macam tidak menjalani pendidikan, tidak belajar. Anak-anak yang seperti ini, anak-anak yang terbiar, telah dibiarkan. Akibatnya adalah iman tidak ada di dalam hati, maka ia akan melakukan pengrusakan. Nah, kita tak mau perkara itu berlaku, maka dari kecil lagi anak, kita pastikan imannya itu dijaga. Karena yang akan merubah keadaan anak itu adalah orang tuanya. Karena setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani. Kedua orang tuanya lah yang meyahudikannya, yang menasranikannya, dan yang memajusikannya. Maka ayat ini apabila kita bawa kepada diri kita, maka kita jaga diri kita jaga iman kita. Kemudian apabila kita bawa kepada keluarga kita, maka kita jaga iman kita dalam waktu yang sama, kita jaga juga iman
iman keluarga kita. Qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Inilah dia dua ayat yang merupakan petunjuk dan bimbingan bagi kita ketika kita menjalani hidup di dunia ini. Kita lihat ayat ini dengan lebih terperinci lagi. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Permulaan ayat ini sama dengan permulaan ayat sebelum ini, yaitu Allah menyeru orang-orang beriman. Semua manusia Allah seru? Tidak, hanya sebahagian manusia saja, yaitu manusia yang beriman. Nah, sudah kita terangkan sebelum ini. Mengapa Allah hanya menyeru orang-orang beriman saja? Sebab ada kewajiban yang akan disampaikan setelah seruan, dan kewajiban tersebut hanya yang mau melakukannya adalah orang-orang beriman saja. Kalau orang itu tidak beriman, dia tidak mau menjalankannya. Yaitu apabila ayat ini berkaitan dengan beriman kepada Allah, yaitu tunduk dan patuh kepada Allah, membuktikannya dengan apabila ada perintah Allah diikuti, apabila ada larangan Allah dijauhi, itu hanya akan mau dilakukan, hanya yang akan melakukannya adalah orang beriman saja. Orang yang tak beriman tak peduli dengan perintah Allah, bahkan larangan Allah itu pula yang dilakukan, dan bersukacita pula melakukan larangan Allah, berbangga melakukan larangan Allah. Kamu sudah minum berapa botol? Saya sudah 3 botol tahu. Berbangga dia dengan meminum minuman keras dan lain sebagainya. Berarti hanya orang beriman yang mau menjalankan kewajiban, maka Allah pun menyeru orang-orang beriman, wahai orang-orang beriman. Tafsiran berikutnya adalah, ini mengulang kaji saja. Tafsiran berikutnya adalah, wahai orang-orang beriman, Allah memanggil yang paling berharga pada diri kita, yaitu keimanan yang ada pada kita. Tujuannya supaya bangkit semangat iman kita, yang dengan semangat iman itu kita menjalankan kewajiban yang akan Allah terangkan. Nah, dengan semangat iman itu kewajiban akan dapat dijalankan dengan mudah, dengan ringan. Karena kalau sudah dengan iman, semua yang berat jadi ringan. Berperang di jalan Allah pun jadi ringan. Kalau sudah dengan iman, maka Allah pun menyeru, wahai orang-orang beriman, dengan iman yang ada padamu, maka tetaplah jaga keimananmu itu. Meskipun kamu menghadapi ujian-ujian di dalam menjaga iman, tetaplah kamu dalam keadaan beriman. Apabila kita buat kepada masa Rasulullah dahulu, pada awal-awal dakwah Islam, mereka itu diuji dengan berbagai macam ujian. Ada yang disiksa, diseret di padang pasir, ada yang dimasukkan besi panas ke dalam duburnya sampai ke mulutnya, ada yang dilempar dengan najis, dengan kotoran, dan lain sebagainya. Silakan baca sejarah Islam, berbagai macam. Tetapi mereka dengan iman yang ada pada mereka, mereka tidak merasa berat untuk tetap beriman. Maknanya untuk terus menjaga iman. Tidak sedikit pun terfikir untuk meninggalkan iman. Tidak sedikit pun terfikir untuk keluar dari Islam. Mereka tetap menjaga iman, karena iman adalah yang paling berharga di dalam hidup. Maka orang tua-tua dahulu, kalau anaknya pergi merantau, pesan orang tua kepada anak, nak, sesibuk apapun kamu berdagang, berniaga, jangan tinggalkan solat. Mengapa? Sebab itu untuk menjaga iman. Aqimis salata li dzikri, dirikanlah salat untuk mengingatku, untuk beriman kepada Allah. Senantiasa mengingat Allah, maka senantiasa bertambah iman kepada Allah. Karena orang beriman yang mengingat Allah, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang beriman menjadi tenang hati mereka dengan berzikir kepada Allah. Itu pesan orang tua.
Tapi anak ini pula sibuk dia dengan perdagangannya, dengan pekerjaannya. Akhirnya solat 5 waktu lewat. Akhirnya hilang iman. Bukti hilang iman, halal haram dia tak peduli. Itu bukti hilang iman. Karena orang yang mencuri, ketika mencuri tidak akan mungkin mencuri dalam keadaan beriman. Kemudian di tanah rantau pula dia berzina. Orang yang berzina, ketika dia berzina tidak akan mungkin dalam keadaan beriman. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak akan mungkin seorang yang berzina, ketika dia berzina dia dalam keadaan beriman. Pada hari ini pula perzinahan terlalu mudah, bahkan dijadikan sebagai hiburan, bersenang-senang dalam kemaksiatan, dan terlalu mudah karena disediakan dengan bukan sembunyi-sembunyi lagi, dengan terang-terangan, dan tidak sedikit pun merasa bersalah. Bahkan di beberapa tempat yang berkuasa di negeri itu suka pula dia dengan tempat-tempat hiburan seperti itu, karena banyak mendatangkan pemasukan, PAD, pendapatan asli daerah. Nilai pajak yang akan didapatkan lebih banyak. Kalau sudah seperti ini, semakin mudah untuk melakukan kemungkaran dan kemaksiatan. Sudahlah iman masing-masing keropos, lemah, kemudian pula keadaan memungkinkan, kemudian masyarakat pula tidak peduli dengan orang yang melakukan kemaksiatan, maka hilanglah iman. Mengaku juga sebagai seorang beriman, tetapi sebenarnya tidak lagi disebut sebagai orang beriman. Nah, ini adalah perkara penting pada masa sekarang ini. Karena pada masa sekarang ini kita lihat iman itu mudah sekali tercabut dari diri seseorang. Karena orang sekarang ini tidak peduli dengan iman. Mereka lebih memperhatikan kebendaan. Hilang pekerjaan seperti hilang segala-galanya. Tapi kalau hilang iman, sedikit pun tak merasa sedih. Ini keadaan sekarang ini. Padahal hilang iman itu musibah besar. Pergi ke dukun itu hilang iman sudah. Semua yang dilakukan habis, terhapus. Pahala salat, pahala puasa, pahala zakat, pahala haji, habis. Siapa yang menyekutukan Allah, melakukan perbuatan syirik, semua amalan baiknya terhapus. Dan pada hari ini orang tidak merasa sedikit pun rugi pergi ke dukun. Padahal malapetaka. Pergi ke eyang-eyang. Kononnya bisa memudahkan rezeki lah, kononnya bisa sukses dalam pekerjaan lah, selamat dalam perjalanan lah, dan lain sebagainya. Dan inilah dia keadaan pada hari ini. Maka menjadi pentinglah untuk menjaga iman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, aminu. Aminu maknanya tetaplah kamu beriman. Orang beriman diperintahkan beriman. Ada orang yang tak mau dia dinasihati. Saya sudah beriman, mengapa pula lagi diperintahkan saya beriman? Dia tidak memahami bahwasanya iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Mengapa kita menghadiri majlis-majlis ilmu? Untuk menambah iman. Boleh jadi kita ini tanpa diingatkan, boleh jadi kita lalai, kemudian kita lupa. Nah, ketika lalai, lupa, maka tercabutlah iman dari hati kita. Hati-hati, waspada, karena ranjau-ranjau itu ada di sekeliling kita. Salah meletakkan kaki, terperangkap.
dan sudah ramai orang yang terperangkap, dan kita tidak mau kita adalah korban berikutnya. Maka kita jaga diri kita dan kita jaga keluarga kita. Kalau kita ingat, maka kita bisa mengingatkan keluarga kita. Tapi kalau kita pula yang lupa, mungkin orang yang lupa mengingatkan orang yang lupa pula? Tak akan mungkin. Hanya orang yang ingat yang akan mengingatkan orang yang lupa. Maka sepatutnya setiap keluarga itu ada yang senantiasa mengingatkan. Maka ingat, mengingatkan. Fadzakir, beri peringatan. Fa inna dzikra, sesungguhnya peringatan itu tanfa'ul mu'minin, berguna bagi orang-orang beriman. Maka beri jadwal untuk diri itu untuk diingatkan. Maksudnya adalah hadirilah majlis-majlis ilmu. Satu hari berapa kali? Itu wajibkan pada diri. Jangan dibiarkan diri itu hanyut dalam keinginan hawa nafsu. Hawa nafsu ni mau kita itu berbaring saja, mau tidur saja, mau santai saja. Itu keinginan hawa nafsu. Mau berdiam di rumah atau pergi ke masjid ini dalam keadaan berhujan-hujan seperti ini pula lagi, pastilah keinginan hawa nafsu mau di rumah saja, tapi mesti dilawan. Nah, orang yang sampai ke pengajian ini dalam keadaan berhujan-hujan seperti ini orang yang berhasil menguatkan imannya. Ini hanya orang beriman saja mampu sampai ke sini ini. Apalagi yang pakai Honda itu. Kalau pakai mobil mungkin masih belum berat lagi tantangannya. Tapi kalau pakai Honda, wah lebih berat. Apalagi yang datang dari Panam dan Marpoyan sana, oh lebih berat lagi. Apalagi sudah berumur pula, lebih berat lagi. Wahai orang-orang beriman, berimanlah atau tetaplah beriman kepada Allah. Tetap beriman kepada Allah, tetap mentauhidkan Allah, jangan sampai menyekutukan Allah. Tetap beriman kepada Allah, tetaplah membuktikan keimanan kepada Allah dengan senantiasa melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Tetaplah beriman kepada Allah, tetaplah beriman kepada Allah dengan ikhlas dalam beribadah. Itu makna perintah beriman kepada Allah. Wa rasulih, beriman kepada Rasulnya. Tetaplah beriman kepada Rasulnya. Kita sudah beriman kepada Rasul. Apa maknanya tetap beriman kepada Rasul? Maknanya lebihkan lagi kesungguhan di dalam mengenali hadis-hadis Rasulullah, sunnah-sunnah Rasulullah. Kemudian lebihkan lagi kesungguhan dalam mengikuti Rasulullah. Sudah berapa banyak sunnah yang kita amalkan? Tambah lagi sebanyak mungkin, sehingga setiap hari itu ada saja sunnah yang kita amalkan. Karena kita mungkin tak mampu mengamalkannya sekaligus, atau karena ilmu kita itu sedikit bertambahnya, maka dapat amalkan. Dengan dapat amalkan bermakna kita tetap beriman kepada Rasulullah, yaitu dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kaitannya dengan cinta, semakin mencintai Rasul. Kaitannya dengan rindu, semakin merindukan Rasulullah. Mudah-mudahan dengan keimanan kepada Rasulullah ini kita akan mendapatkan syafaat dari diri Rasulullah nantinya. Kemudian berimanlah kepada kitab suci yang telah diturunkan kepada Rasulnya. Yang dimasukkan di sini adalah Al-Quran. Berimanlah kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, yaitu kepada Nabi Muhammad. Berimanlah kepada Al-Quran. Kita sudah beriman kepada Al-Quran, kemudian diperintahkan lagi untuk beriman kepada Al-Quran. Maka maksudnya adalah tambahkan lagi ilmu tentang kandungan Al-Quran itu. Setelah dapat, maka amalkanlah kandungan Al-Quran itu. Bersungguh-sungguh, lebih bersungguh-sungguh di dalam mengamalkan kandungan Al-Quran. Itu maknanya tetaplah beriman kepada Al-Quran. Karena dengan terus menambah keimanan kepada Al-Quran,
maka semakin mencintai dan mengagungkan Al-Quran. Seperti tadi umpamanya kita mengikuti pengajian ilmu-ilmu Al-Quran. Selama ini kita hanya tahu makna fa itu maka saja. Fa maka, fa maka. Rupanya fa ini juga maknanya dan. Rupanya fa ini maknanya juga kemudian. Rupanya fa ini tak ada terjemahannya, tetapi dia di situ sebagai yang membedakan, yang memisahkan. Oh, hebat sekali ayat Al-Quran ini. Huruf fa saja 7 maknanya. Akhirnya lahir keyakinan yang lebih disebabkan karena tambahan ilmu yang kita dapatkan. Ini adalah termasuk ke dalam perintah Allah, tetap jaga iman kepada kitab suci. Akhirnya kalau ilmu kita terus bertambah tentang kitab suci, akhirnya kita menyebut Rabbana, wahai Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila subhanak, tidaklah engkau ciptakan semua ini sia-sia. Maha suci engkau ya Allah, engkau jauh dari sifat kurang. Nampak sekali kesempurnaan sifatmu dari kesempurnaan firmanmu. Tidak ada sedikit pun cacat celah di dalamnya. Sungguh ya Allah, bertambah iman kepada kitab suci Al-Quran. Pelajari ilmu-ilmu Al-Quran, pelajari al-amsal fil Quran, perumpamaan dalam Al-Quran. Banyak perumpamaan dalam Al-Quran. Perumpamaan orang munafik ada. Perumpamaan apa lagi? Perumpamaan kehidupan dunia ada. Perumpamaan meminta tolong kepada selain Allah ada. Perumpamaan orang yang berilmu tidak mengamalkan ada. Tahu? Seperti apa Allah umpamakan orang yang berilmu tapi tak mengamalkan? Seperti keledai. Keledai membawa buku di punggungnya banyak sekali. Buku itu adalah barang yang berharga, tapi si keledai yang dungu itu tak tahu kandungannya. Kesian. Keledai biasanya disebut dungu kan? Ya, kalau disebut keledai dungu lah. Karena selalu diumpamakan yang dungu itu adalah keledai, karena dia tidak mengerti. Maka Allah buat perumpamaan dalam Al-Quran, kama salil himar yahmilu asfara, seperti keledai membawa buku-buku yang banyak. Kesian si keledai yang dungu. Kita tak maulah diumpamakan seperti itu. Maka kalau tak mau, baca Al-Quran, fahami dan amalkan. Kalau tidak, maka seperti sambung sendiri. Nanti kalau disambung marah pula. Wal kitabil ladzi anzala min qabl, dan juga berimanlah kepada kitab suci yang telah diturunkan sebelumnya, yaitu Taurat, Zabur, Injil. Oh, perlu kita percaya kepada kitab suci yang telah diturunkan sebelum Al-Quran? Perlu kita percaya kepada Taurat, Zabur dan Injil? Oh ya, perlu. Allah telah menurunkan kitab-kitab suci tersebut. Tetapi kita tidak percaya kepada kitab suci Taurat, Zabur, Injil yang disebut oleh mereka hari ini sebagai kitab suci. Apa sebab? Sebab yang ada pada diri mereka pada hari ini bukanlah kitab suci seperti yang diturunkan kepada para rasul terdahulu. Kitab Taurat sekarang ini bukan seperti kitab suci Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab Zabur sekarang ini bukan seperti kitab suci Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud pada masa dahulu. Kitab Injil sekarang ini bukan seperti kitab suci Injil yang turun kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang ada sekarang ini sudah dirubah oleh tangan manusia. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Celakalah orang yang telah menulis kitab suci dengan tangan-tangan mereka, kemudian mengatakan ini dari Allah, padahal bukan dari Allah. Mereka menjualnya dengan harga yang sedikit. Celakalah apa yang mereka usahakan. Jadi kita
Percaya kepada kitab-kitab suci sebelum Al-Quran? Ya, percaya. Tapi yang kita percaya itu sebagai kitab suci adalah yang diturunkan dahulu kepada para rasul, tidak yang ada pada masa sekarang. Karena ada juga sebagian dari umat Islam, kita perakui juga kebenaran mereka itu. Apa sebab? Sebab mereka punya kitab suci juga. Maka kita katakan, oh tidak, mereka saja menyebut kitab suci, tetapi sebenarnya kitab tersebut sudah tidak suci lagi, karena ada campur tangan manusia di dalamnya. Kitab suci baru disebut kitab suci kalau kandungannya sepenuhnya adalah firman-firman Allah Ta'ala saja. Apabila kita perhatikan kata Allah menurunkan, untuk kitab suci Al-Quran, Allah menurunkan dengan perkataan nazzala. Kemudian untuk kitab-kitab suci yang terdahulu, Allah menurunkan dengan perkataan anzala. Ada nazzala, ada anzala. Dalam terjemahan sama-sama maknanya. Nazzala menurunkan, anzala menurunkan juga. Tetapi dalam kaedah bahasa Arab tidak sama. Kalau nazzala turun sedikit demi sedikit, kalau anzala turun sekaligus. Jadi kitab suci Al-Quran itu bedanya dengan kitab suci yang sebelumnya. Kitab suci yang sebelumnya itu turun sekaligus. Taurat turun sekaligus, Zabur turun sekaligus, Injil turun sekaligus. Tapi kalau Al-Quran turunnya itu berangsur-angsur, sedikit. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. 5 ayat pertama dah. Kemudian nanti tambah lagi berikutnya sampai berapa lama? 23 tahun lamanya Al-Quran itu turun dari langit pertama ke muka bumi. Maka untuk membedakan ini, Allah menggunakan kata nazzala berangsur-angsur dan anzala untuk sekaligus. Nah, ini pula tak ada dalam bahasa kita. Dalam bahasa kita menurunkan baru terbedakan kalau ditambah kata berikutnya, menurunkan sekaligus, menurunkan berangsur-angsur. Kalau bahasa Arab tidak, menurunkan sekaligus tasdid, menurunkan berangsur-angsur tasdid, menurunkan sekaligus pakai hamzah di depan, anzala. Ini hebatnya bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Maka rugilah orang yang tidak belajar bahasa Arab. Wa may yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, dan barang siapa yang kafir kepada Allah, tadi disebut berimanlah kepada Allah. Lawan beriman kafir. Apa makna kafir? Ya, tadi kita sebut lawan beriman. Kafir itu dari kata kafara. Kafara itu maknanya menutupi. Orang yang kafir, orang yang menutupi. Kalau disebut menutupi apa? Menutupi apa dengan apa? Orang yang kafir menutupi kebenaran. Dengan apa? Dengan kebodohan. Atau tak bodoh tahu, tapi menutupi kebenaran dengan kesombongan. Seperti siapa dahulu? Iblis. Iblis tahu yang memerintahkannya itu adalah Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam, tapi dia tak mau bersujud. Mengapa tak mau bersujud? Karena kesombongan. Kesombongan itu yang menutupi kebenaran. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Enggan dan menyombongkan diri, maka termasuklah dia ke dalam golongan yang kafir. Jadi dalam ayat ini, barang siapa yang kafir kepada Allah, bermakna menutupi kebenaran Allah sebagai Tuhan, ditutupi. Wa malaikatihi, dan mengkufuri malaikat, bermakna menutupi keberadaan malaikat sebagai malaikat. Bagaimana mereka menutupinya? Dengan mengatakan malaikat itu adalah anak-anak Allah. Anak Allah laki-laki itu anak-anak Allah perempuan. Mereka pula menjawab anak-anak Allah yang perempuan.
Jadi untuk kami anak laki-laki, untuk Allah anak perempuan. Ini namanya mengkufuri kebenaran, menutupi kebenaran tentang malaikat. Wa kutubihi, mengkufuri kitab-kitab suci. Kitab suci itu sebagai apa? Pedoman hidup. Tapi tidak digunakan sebagai pedoman hidup. Ini dah tak relevan lagi ini dengan kehidupan kita ini. Ini kitab suci ini dah berbelas abad yang lalu. Kita ini hidup di zaman modern, zaman canggih, zaman teknologi, informasi dan lain sebagainya. Kita tak perlukan lagi kitab suci ini. Maka mereka ini telah mengkufuri, telah menutupi kebenaran kitab suci sebagai pedoman hidup. Kita ini lebih tahu tentang diri kita. Ini namanya orang yang kafir kepada kitab suci. Wa rusulihi, dan para rasulnya. Kafir kepada para rasul, mengkufuri para rasul, menutupi kebenaran para rasul sebagai contoh, sebagai teladan. Tidak lagi menjadikan para rasul sebagai contoh. Padahal sudah diterangkan ini dia 25 rasul. Nah, di dalam Al-Qur'an contoh yang 25 rasul itu. Contoh kesabaran Nabi siapa yang diuji dengan penyakit? Nabi Ayub. Contoh umpamanya kesempurnaan Nabi apa yang berhasil dalam ujian-ujian yang berat? Nabi Ibrahim alaihissalam. Contoh banyak sekali yang bisa dijadikan contoh. Nabi Nuh yang sabar berdakwah selama berapa lama? 950 tahun. Kaum Ad, kaum Samud yang degil, bebal, keras kepala, tetapi dilayan dengan belas kasihan, dengan penuh kelembutan oleh Nabi Saleh, oleh Nabi Syuaib. Mereka ini adalah orang-orang yang bisa dijadikan contoh. Tapi malangnya pada hari ini telah berubah pula yang dijadikan contoh. Bukan para nabi, bukan para rasul, tetapi yang dijadikan contoh artis, penyanyi, pemain film dan lain sebagainya. Akhirnya mereka sebutlah public figure. Yang difigurkan yang kawin cerai. Itu yang dijadikan figur. Allah betul-betul lah telah menutupi, telah kafir, menutupi para rasul yang dijadikan contoh, tidak lagi dijadikan sebagai contoh. Wal yaumil akhir, kafir kepada hari akhirat. Apa pula maknanya nih kafir kepada hari akhirat? Menutupi keberadaan hari akhirat dengan mengatakan hidup ini hanya di dunia ini saja, tak ada hari pembalasan. Sekarang ini hidup untuk sekarang ini. Ada pula yang mengatakan jangan buat yang buruk, nanti kita dapat balasan di hari akhirat. Akhirat pula cerita nanti. Ada juga itu yang menjawab seperti itu. Ini orang yang seperti ini telah mengkufuri hari akhirat, telah menutupi keberadaan hari akhirat dengan hawa nafsunya atau dengan keangkuhan dan kesombongannya. Orang yang seperti itu faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sesungguhnya ia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Kalau disebut kesesatan yang jauh bermakna jaraknya dari jalan yang lurus itu sudah jauh sekali. Biasanya manusia itu pada awal-awal tersesat itu tak jauh. Biasanya dia ada jalan yang lurus. Apabila awalnya dia berada di atas jalan yang lurus, kemudian dia tersesat, maka sesatnya itu pertamanya itu tidak jauh, dekat sekali dari jalan yang lurus. Tetapi karena dia membiarkan dirinya terus tersesat, maka semakin hari semakin jauh. Maka jangan biarkan diri tersesat. Apabila terasa ini bisa nih tersesat ini, cepat kembali ke pangkal jalan. Biasakan orang tua kan begitu mengingatkan. Kalau memang tersesat, maka kembali ke pangkal jalan. Jangan biarkan diri terus tersesat. Innalladzina amanu. Ini orang-orang yang tidak menjaga iman. Tak mau dia menjaga iman,
kemudian orang ini imannya itu pula tidaklah kuat di dalam hati, kemudian hawa nafsunya pula yang dibiarkan merajalela, dibiarkannya saja. Apa keinginan hawa nafsunya dia ikuti, apa keinginan hawa nafsunya dia ikuti, maka hawa nafsunya pun menguasai dirinya. Orang yang seperti ini, meskipun awalnya dia beriman tapi dia tidak jaga, maka summa kafaru, kemudian dia kafir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, kemudian dia kafir. Kata kemudian bermakna membawa makna ada proses sampai kepada kekafiran. Saya pernah berkawan dahulu dengan seorang kawan, tak perlu ada disebut namanya. Sama-sama dalam satu organisasi, yaitu organisasi Islam. Kemudian setelah itu terdengar belakangan ini dia sudah tidak beragama Islam lagi. Kemudian kita tanya-tanya kawan-kawan yang dekat, apa sebab dia tidak beragama Islam? Rupanya dia beristri satu lagi, istrinya satu lagi itu tidak beragama Islam. Rupanya karena dunia. Dan istrinya yang baru itu memiliki kekayaan, ada harta. Maka mungkin dia terpedaya dengan harta. Karena banyak orang yang menggadaikan imannya karena harta. Bahkan kalau di kampung-kampung sana dengan Indomie bisa berubah kepercayaan. Dengan bantuan, dengan perkawinan, dengan kedudukan dan lain sebagainya. Dan biasanya kaum misionaris adalah dengan memberikan bantuan-bantuan seperti itu untuk memperdaya orang-orang yang lemah iman. Orang yang kuat iman tak akan mungkin. Pernah ada ulama yang keluar dari Islam? Tak ada. Biasanya yang keluar itu adalah yang orang-orang awam. Karena apabila mereka telah memiliki ilmu cukup, maka mereka akan kokoh, akan kuat. Bahkan mereka berjuang apa saja. Maka ayat ini menerangkan tentang orang yang lemah iman. Ada juga di antara ulama tafsir membawa ayat ini kepada orang-orang kafir, yaitu dari kalangan orang-orang munafik yang mengaku beriman. Yaitu sesungguhnya orang-orang yang beriman. Siapa? Orang-orang munafik. Yaitu kapan? Ketika dia mengaku sebagai orang beriman. Wa minan nas may yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir. Ada di antara manusia yang mengaku kami beriman kepada Allah dan hari akhirat. Wa ma hum bimu'minin, dan tidaklah mereka itu orang-orang beriman. Summa kafaru, mereka kafir. Summa amanu, kemudian mereka beriman. Kapan pula lagi mereka beriman? Ketika mereka bertemu dengan orang-orang beriman. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna, mereka mengaku beriman. Kemudian kapan pula lagi mereka kafir? Summa kafaru wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Ketika mereka berkumpul dengan saudara-saudara mereka yang kafir, mereka pun mengatakan kami juga sama kafir seperti kamu. Ini beriman kafir, beriman kafir. Ini menerangkan siapa ini? Orang-orang munafik. Tapi tafsiran kita yang pertama tadi menerangkan orang-orang yang lemah iman. Karena boleh jadi berlaku bukan pada orang munafik, tapi pada orang yang lemah iman. Orang yang lemah iman karena tidak dijaga, akhirnya imannya tercabut, maka jadilah dia kafir. Kemudian diberikan pula pengetahuan, diingatkan kepada kebenaran, ingat dia kembali pula dia beriman. Kemudian dia menjauh lagi dari pengajian, kembali pula dia kafir. Kemudian apabila tidak ada keinginan untuk memperbaiki diri, terus seperti itu akan bertambah-tambah terus kekufuran. Tsummazdadu kufran, kemudian akhirnya mati di dalam kekafiran. Kalau mati di dalam kekafiran, ujung ayat sebagai ancaman, sebagai peringatan, lam yakunillahu liyaghfira lahum, Allah tidak akan memberikan ampunan kepada mereka. Jadi kalau Allah tidak mengampuni, bermakna akan disiksa, dan siksanya tidak akan pernah dikurangkan karena Allah tak memberikan ampunan.
apalagi dosanya dosa besar, yaitu kekufuran, maka kekallah di dalam neraka selama-lamanya. Wala liyahdiyahum sabila, dan Allah tidak memberi petunjuk kepadanya ke jalan yang benar, sebab mereka itu bukanlah orang yang layak untuk diberi petunjuk. Siapa orang yang layak diberi petunjuk? Orang yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan kebenaran. Kalau dia sendiri enggan untuk mengikuti kebenaran, yaitu dengan tidak mau memelihara dan menjaga keimanan, maka orang yang seperti itu adalah orang yang tidak layak untuk mendapatkan petunjuk ke jalan yang benar. Allah biarkan. Nah, apabila Allah biarkan tersesatlah dia sendiri yang akan menanggung deritanya, yaitu setiap yang tersesat akan berakhir di neraka, maka ia akan menanggung siksa neraka untuk selama-lamanya. Oh, rupanya hidup ini adalah di antara dua, yaitu antara beriman atau kafir. Salah memilih, maka sengsaralah selama-lamanya. Mudah-mudahan dengan dua ayat ini kita mendapatkan pengajaran yang berguna, sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan pertolongannya kepada kita, sehingga kita dihidupkan dalam keadaan beriman dan diwafatkan dalam keadaan beriman, kemudian nanti dikumpulkan bersama orang-orang beriman di dalam surga yang penuh kenikmatan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.